Bismillahirrahmanirrahim. Masih seputar tentang bab faraid atau harta waris. Kemarin bahwa ahli waris dari pihak laki-laki secara ringkas itu semuanya ada 10. Secara terperinci ada 15 ya. Ada 15. Nah, kemudian kemarin yang terakhir wal maulal mu'tik ya. Kemarin mananya apa? Wal maulal mu'tik yang terakhir kemarin. Wal maulal mu'tik itu bukan hamba yang diperdekakan ya, tapi sayyid yang memerdekakan hamba gitu. Ubah mananya. Kemarin yang terakhir tuh. Maulal mutik itu bukan hamba yang diperdekakan, tapi sayyid yang memerdekakan hamba. Terus maulatul mu'tikoh itu juga sama. Berarti sayyid yang memerdekakan hamba. Bukan hambanya. Ya, karena kalau hambanya kemarin itu salah satu hal yang mencegah adanya ahli waris. Jadi dalam ahli waris itu ada yang namanya sebab mewarisi, ada perkara-perkara yang mencegah ahli waris. Tuh, kemarin sebab mewarisi apa? Satu, dengan segi nasab. Ya. Siapa kamu? Oh, saya mah anaknya, saya mah ayahnya, saya mah saudaranya. Berarti ada hubungan nasab. Atau dengan sebab pernikahan. Siapa kamu? Oh, saya mah suaminya, saya mah istrinya. Kemudian yang ketiga dengan sebab waris wala. Ya, waris wala itu adalah seseorang yang pernah diperdekakan oleh orang lain. Misalnya si Zaid itu adalah seorang hamba. Kemudian dia diperdekakan oleh si Umar. Dalam satu waktu si Zaid meninggal. Ternyata dia hanya sebatang kara, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya saudara, tidak punya ayah, tidak punya ibu, pokoknya gak ada yang lain lagi. Oh, maka hartanya nanti diwariskan ke yang memerdekakannya. Dan itu namanya maulal mu'tik, orang yang memerdekakannya. Itu. Kemudian kemarin ada pula perkara-perkara yang menjadi halangan untuk warisan. Mawaniul irsi, apa? Sifat abid. Kemudian apalagi pembunuh. Kemudian orang murtad, orang kafir, ya. Nah, itu salah satu hal yang dapat mencegah adanya warisan. Asalnya dia mendapatkan waris, kenapa? Karena anaknya. Tapi dikarenakan anaknya membunuh ibunya, maka tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena menjadi pembunuh. Sekalipun ada sebab dia menjadi ahli waris, tetapi tetap ketika menjadi pembunuh dia tidak mendapatkan warisan. Gitu ya. Wa aqrabul asobati, kemudian yang paling dekat waris asobah dalam sebagian redaksi ini bahasanya al asobah dengan bahasa mufrad. Yang dimaksud dengan asobah itu adalah man laisa lahu hala taksibihi sahmun muqaddarun. Seseorang yang mana tidak mempunyai bagian pasti ketika menjadi asobah. Minal mujma'i ala tawrisihim wasabaqo bayanuhu. Jadi kemarin tuh yang 15 untuk yang 10 untuk laki-laki, yang 7 untuk perempuan. Nah, itu ada yang namanya ashabul furud atau orang-orang yang memiliki bagian pasti, ada yang asobah. Asobah itu siapa? Seseorang yang tidak mempunyai bagian pasti. Namanya asobah. Contoh seperti anak laki-laki. Anak laki-laki asobah, ya, tidak punya bagian pasti. Beda lagi kalau seperti halnya suami. Suami dapat 1/2, ya. Dapatnya 1/2. Udah setengah itu bagiannya. Berarti ketika suami bersama anak dapatnya 1/4. Suami dapat 1/4, sisanya untuk anak laki-laki. Berarti kalau semisal ada harta 4 juta, yang 1 juta untuk suaminya, sisanya 3 juta untuk si anak laki-laki. Ini itu namanya asobah. Seseorang yang tidak mempunyai bagian pasti. Seseorang yang tidak mempunyai bagian pasti. Kemudian wa innama tubiro as-sahmu halat taksibihi. Kemudian kenapa sih musonib mengiktibar bahasa bagian ketika menjadi asobah? Oh, lihat dahula al-ab walijad, supaya memasukkan
ayah dan juga kakek. Ya, jadi kakek dalam satu sisi bisa menjadi ashabul furud, ya, ayah itu, atau bisa menjadi asobah. Fa'in nalikulin minhuma sahman muqaddaron, karena untuk ab dan jad itu mempunyai bagian pasti pi goiri taksib, selain dia menjadi asobah. Begitu ya. Soma adal musannif, kemudian musannif penghitung al aqrabiyata akan waris asobah pi kaulihi dalam perkataannya. Satu, al ibnu. Waris asobah itu berarti satu ibnun. Ibnun itu apa? Anak laki-laki. Sumabnuhu, kemudian cucu laki-laki. Cucunya mayit, ya. Jadi ketika dibahasakan ibnuhu, anak laki-lakinya ibnun, berarti maksudnya cucunya mayit. Cucunya mayit. Sumal abu, kemudian bapak. Suma abuhu, kemudian bapaknya bapak, berarti kakek. Sumal akhu lil ummi wal ab, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu. Sumal akhu lil sumal akhu lil ab, kemudian saudara laki-laki seayah. Suma ibnul kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki, berarti keponakan laki-laki seayah dan seibu. Kemudian keponakan laki-laki sebapak. Gitu. Wa qauluhu, dan perkataan musannif, sumal amu ala hadza tartib, kemudian paman dengan urutan yang tadi sama. Paman berarti maksudnya paman seibu seayah seibu. Sumabnuhu, kemudian anaknya paman, berarti kita nyebutnya apa? Sepupu. Ya. Tu ay payaqaddamu al-am, maksudnya didahulukan am lil abbawain, sumal lil ab, suma banuhuma. Berarti urutannya gini, urutannya berarti yang pertama paman seayah seibu, kemudian paman seayah, kemudian anaknya paman seayah seibu, anaknya paman seayah. Paham? Paham tuh? Kamu punya paman, ya. Paman itu berarti siapa? Adiknya ayah atau kakaknya ayah, ya. Adiknya ayah itu terkadang adiknya ayah sekandung, terkadang adiknya ayah sebapak, adiknya ayah seibu, gitu kan? Nah, maka nanti ketika ada dua, semisal pamannya itu ada dua, satu paman sekandung ayah, yang kedua paman seayah, maka yang didahulukan paman sekandung, gitu. Jadi mana tinggal dihafalin. Payokodamu banuhuma, tuh kadzalika begitu pula. Payokodamu amul ab, kemudian didahulukan pamannya ayah. Pamannya ayah berarti kita nyebutnya apa? Kakek, adiknya kakek, ya. Pamannya ayah berarti adiknya kakek minal abawain, adiknya kakek seayah seibu. Suma minal ab, kemudian adiknya kakek seayah. Kemudian suma banuhuma, kemudian kedua anaknya, berarti anaknya kakek anak pamannya ayah seibu sebapak, anak pamannya ayah sebapak, itu. Kadzalika begitu juga siapa? Yuqaddamu amul jad, tuh apalagi ini amul jad, berarti pamannya kakek kamu punya paman, ya. Kakek kamu punya paman minal abawain, pamannya paman seayah seibu, sama itu juga. Kemudian setelah itu pamannya kakek minal ab, kemudian anaknya. Nah, itu namanya asobah, ya. Jadi kalau semisal gini nih, ada mayit, dia gak ada lagi orang lain, ayahnya gak ada, kemudian kakeknya gak ada, tapi anaknya kakek masih ada. Anaknya kakek ayah berarti, ya. Dan anaknya kakek pamannya, ya. Pamannya ayah, berarti kita nyebutnya kakek. Nanti ke situ warisannya, gitu loh. Terus bagaimana kalau semisal udah tidak punya siapa-siapa lagi ketika meninggal, cuman sebatang kara, ya. Meninggal sebatang kara, gak punya siapa-siapa. Faiza udimat al asobatu, ketika asobahnya tidak ada lagi, baik minan nasabi dari segi nasab, wal mayitu atikun,
dan juga mayitnya itu adalah seseorang yang pernah diperdekakan, dulunya abid, pernah diperdekakan. Fal maulal mu'tik, maka sayyid yang memerdekakannya, yarisuhu, itu mewarisi akan dirinya bil usubati dengan asobah. Zakaron kana al mu'tik, ya baik laki-laki orang yang memerdekakannya, au unsa atau perempuan. Ya. Wal mayit atikun. Wa in lam yujad lil mayyiti, ketika pada mayit tersebut tidak ditemukan asobah bin nasab wala asobah bil wala. Asobah secara nasab tidak ada, asobah secara wala pun tidak ada. Wala itu tadi yang diperdekakan. Ya, ketika itu gimana? Pamaluhu li baitil mal, maka hartanya diserahkan ke kas negara. Itu. Jadi ketika kamu semisal bertetangga dengan seseorang yang kaya raya, kemudian dia sebatang kara, udah tidak punya keluarga lagi, jangan berharap hartanya diberikan ke kamu, karena tetangga bukan ahli waris. Ya, tetangga itu bukan ahli waris. Itu. Nah, itulah adalah apa? Asobah. Jadi ulangi, asobah itu adalah setiap orang yang tidak mempunyai bagian pasti. Termasuk ahli waris, tapi tidak punya bagian pasti. Faslun. Baru mulai pasal ini. Wal furudu, dan adapun bagian al muqaddaratu yang dipastikan. Wal furudu, dan adapun bagian al muqaddaratu yang dipastikan. Wa fi ba'din nusahi, dan dalam sebagian redaksi. Wal furudu al mazkuratu, bagian yang dituturkan. Fi kitabillahi, dalam kitab Allah Ta'ala Maha Tinggi. Itu sitatun ada 6. La yuzadu, tidak boleh ditambah. La yuzadu, tidak boleh ditambah. Alaiha, pada sitah. Wala yunqosu, dan tidak boleh dikurangi. Apa minha, dari sitah. Ila li'aridin, kecuali karena ada perkara yang baru. Ila li'aridin, kecuali karena perkara yang baru. Kal auli kaya awal. Wasitatu, dan adapun 6. Itu hiya adapun sitah. Itu an-nisbu 1/2. Itu an-nisbu 1/2. Warubu'u, dan 1/4. Wasumunu, dan 1/8. Wasulusani, dan 2/3. Wasulusu, dan 1/3. Wasudusu, dan 1/6. Waqad yu'abiru, dan terkadang membahasakan. Siapa al-faradiyuna, ulama ahli faraid. Andalika, dari hal tersebut. Bi ibaratin, dengan ibarah. Ibarah itu bahasa, ya. Bi ibaratin, dengan bahasa. Mukhtasaratin, yang ringkas. Wahia, dan adapun ibarah. Itu ar-rubu'u 1/4. Wasulusu, dan 1/3. Wadi fukulin, dan kelipatan masing-masing. Wanis fukulin, dan separohnya masing-masing. Kemudian dalam pasal ini musonif akan menjelaskan tentang bagian-bagian pasti. Dalam sebagian redaksi bahasanya wal furud al madhkurah, bagian yang dituturkan di dalam
kitab Allah atau Al-Quran. Itu semuanya ada 6. Yang 6 ini tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Kalau 1/2 udah 1/2. Boleh ditambahin. Illa li'aridin, kecuali kalau ada sesuatu yang baru. Kalau auli seperti awal. Aul itu apa? Aduh, dijelasin. Aul itu adalah suatu keadaan yang mana asal masalah lebih besar daripada jumlah siham. Pusing kan? Kalau auli seperti awal, ya. Contoh 1/4, 2/3, maka nanti perbandingannya 4 perbandingkan dengan 3, maka perbandingannya perbandingan mubayana. Asal masalahnya 12, 4 kali 3 12, 12 sebagai asal masalah. Berarti 1/4 dari 12 dapat 3. Kemudian 1/3 dari 12 dapat 4. Nah gitu. Ya nanti itu di depan lah, di depan. Ya jadi kan ada awal, ada rod, ada inkisar, ya. Makanya ada kitab khusus yang menjelaskan tentang faraid, rohbiyah namanya, kitab rohbiyah. Itu dijelasin tuh tata caranya gimana, cara menyelesaikan asal masalah gimana. Ketika semisal seseorang meninggalkan satu orang suami, satu anak, kemudian saudara laki-laki siapa yang mendapatkan warisannya, gitu. Nantilah intinya gitulah. Intinya mah yang 6 ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi kecuali adanya perkara lain seperti awal. Wasitatu, ya. Yang 6 ini hiya yaitu anisbu 1/2, warubu'u 1/4, wasumunu 1/8, wasulusani 2/3, wasulusu 1/3, wasudusu 1/6. Hafal gak? Masa gak apa? 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Itu ashabul furud, bagian pasti. Jadi dalam warisan itu nggak mungkin ada semisal, oh ini dapatnya 3/4, nggak ada. Ya. Atau dapatnya 1/5, nggak ada. Jadi cuma itu. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, sama 2/3. Ya, 2/3. Waqadiyah tabiru, terkadang ulama ahli faraid menggunakan bahasa andalika dari hal tersebut bi ibaratin muhtasirah, dengan ibarah yang ringkas. Apa? Wahya arlubu wasulus 1/4, 1/3 di fukulin wanisbu kulin, kelipatannya separohnya. Berarti 1/4 ketika dikalikan kali 2 jadi berapa? 1/4 ketika dilipatkan jadi berapa? 1/2. 1/4 dibagi 2 jadi berapa? 1/8. Ya. Oh berarti itu namanya rubu 1/4 dikali 2 jadi 1/2, dibagi 2 1/8. Kemudian wasulus 1/3. 1/3 dikali 2 jadi berapa? 2/3. 1/3 dibagi 2 jadi 1/6. Ya. Berarti bahasanya arubu wasulus di fukulin nisfu kulin. 1/4, 1/3 kelipatannya dan juga separohnya, maka nanti akan menghasilkan 6. Paham nggak? Jadi gak harus gini tuh. Cara menghafalnya gitu. Gak harus menghafal 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, gak harus gitu. Tapi gimana? Simpel. Arubu wasulus di ukulin nisfu kulin. 1/3, 1/4 kelipatannya dan juga pembagiannya. Jadi nanti menghasilkan 6, ya, menghasilkan 6 pecahan. Gitu. Seperti itu. Panisbu maka adapun bagian 1/2. Panisbu maka adapun bagian 1/2. Itu pardu khomsatin bagian 5 orang. Itu pardu khomsatin bagian 5 orang. Siapa aja yang mendapatkan bagian 1/2? Albintu, anak perempuan. 1 anak perempuan.
wa bintul ibni, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan. Bintul ibni itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Idan paroda ketika menyendiri siapa kulun masing-masing minhuma dari bintun dan bintul ibni, anzakarin dari laki-laki, yuk sibuha yang menarik asobahnya. Yuk sibuha yang menarik asobahnya. Wal ukhtu dan saudara perempuan. Wal ukhtu dan saudara perempuan. Minal abi dari ayah, wal umi dan ibu. Wal ukhtu dan saudara perempuan. Minal abi seayah. Idan paroda ketika menyendiri siapa kulun masing-masing minhuma dari ukhtun, ukhtun minal abawain dan ukhtun minal ab, menyendiri anzakarin dari laki-laki, yuk sibuha yang menarik asobah. Yuk sibuha yang menarik asobah. Wajauju dan suami. Wajauju dan suami. Idza lam yakun ketika tidak ada ma'ahu beserta jauj siapa waladun anak. Zakaron baik itu laki-laki, karena ada siapa al waladu anak, au unsa atau perempuan. Wala waladu ibnin, dan tidak ada cucu anak laki-laki. Tidak ada cucu anak laki-laki. Ya, bagian yang pertama adalah 1/2. Jadi kalau mau ditulis di buku tuh, bagian pertama 1/2. 1/2 bagian untuk 5 orang. Ya. Bagian untuk 5 orang. Untuk siapa? 1 bintun. Bintun itu anak perempuan. Nisbatnya ke mayit ya. Semuanya ke mayit. Anak perempuan mayit. Gitu. 1 tuh, bintun. Yang kedua, bintul ibni. Anak perempuannya anak laki-laki. Nya mayit. Berarti bahasanya apa? Cucu perempuan dari anak laki-lakinya mayit gitu. Ya. Bintul ibni itu siapa? Cucu perempuan dari anak laki-lakinya mayit. Cucu perempuan dari anak laki-lakinya mayit. Nah, kedua orang tersebut ya mendapatkan bagian 1/2 itu berbicara idan faroda ketika menyendiri kulun minhuma masing-masing anzakarin dari laki-laki yusibuha yang menarik asobah. Ini berbicara ketika tidak ada laki-laki. Berarti kalau semisal bintun bersama dengan ibnun, anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, maka bintun tidak mendapatkan 1/2. Tapi jadinya asobah. Ketika asobah, bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Paham? Atau bintul ibni. Bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/2 ketika tidak bersamaan dengan cucu laki-laki. Kalau bersamaan dengan cucu laki-laki, maka statusnya nanti bukan 1/2 tapi menjadi asobah. Ketika asobah, berarti bagiannya apa? Laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, itu. Ya, 2 cenata. Kemudian yang ketiga adalah al-ukhtu minal abi wal ummi. Saudara perempuan seayah seibu. Berarti siapa saudara perempuan itu? Kakak. Ya.
kakak perempuan atau adik perempuan seayah seibu mendapatkan 1/2. Wal ukhtu minal abi, kemudian saudara perempuan seayah itu juga sama mendapatkan 1/2. Idan faroda kullun minhuma min dzakarin yusibuha. Sama ini juga. Ketika memang menyendiri tidak ada laki-laki yang menarik asobah. Kalau misalnya ada laki-laki berarti ada akhun. Ada saudara laki-laki. Berarti ukhtun tidak mendapatkan 1/2 tapi mendapatkannya asobah. Ya. Jadi ini nisbatnya ke mayit. Berarti ukhtun dan akhun itu bahasa ke mayit itu siapa? Adik atau kakak? Mayit, dia tidak punya anak, kemudian meninggalkan kakak dan juga adik. Kalau semisal kakak atau adiknya itu cuma 1 perempuan doang nih, ukhtun, oh berarti dapatnya 1/2. Tapi kalau semisal ada kakaknya laki-laki sama perempuan, berarti asobah. Ketika asobah, laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Wajauju yang kelima adalah suami. Ya, suami mendapatkan 1/2 ketika istrinya meninggal. Idza lam yakun ma'ahu waladun, ketika memang dia tidak bersamaan dengan anak. Dzakaron kana al waladu au unsa, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Ya. Wala waladubdin, dan juga tidak ada anaknya anak laki-laki, berarti tidak ada cucu lah dari anak laki-laki. Itu dapatnya 1/2 suaminya. Tapi kalau semisal si suaminya itu punya anak, berarti ini yang meninggalnya istri kan? Istrinya meninggal, ya, meninggalkan seorang suaminya nggak punya anak, berarti dapatnya berapa? 1/2. Tapi kalau semisal punya anak, nanti dapatnya 1/4, bukan 1/2. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Kenapa udah belum pusing ini? Warubu dan adapun bagian 1/4. Warubu dan adapun bagian 1/4 itu fardusna ini bagian 2 orang. Itu fardusna ini bagian 2 orang. Siapa aja? Azauju tuh. Azauju suami, ma'al waladi beserta anak, au waladil ibni atau beserta cucu dari anak laki-laki, atau beserta cucu dari anak laki-laki. Sawaun baik itu karena ada apa dalikal waladu anak tersebut itu minhu dari jawaj, au min goirihi atau selain jawaj, wahwa dan adapun 1/4 ayrubu'u yakni 1/4 itu fardu jaujati bagian istri, wa jaujataini dan 2 istri, wa jaujatu dan beberapa istri, ma'a adamil waladi beserta tidak adanya anak, ma'a adamil waladi beserta tidak adanya anak, au waladil ibni atau anaknya anak laki-laki, cucu anak laki-laki. Wal absahu dan adapun kaul yang lebih fasih, fi jaujati dalam lafaz jaujah, itu hadfu ta'i membuang huruf ta. Walakin isbatuha dan tetapi menetapkan ta, fil faroidi dalam bab faroid itu ahsanu lebih baik, litamyiji untuk membedakan, wasumunu dan adapun bagian 1/8 itu fardu jaujati bagian istri, wajaujataini dan 2 istri,
Wajaujati dan beberapa istri. Istrinya 4 misal. Ma'al waladi beserta anak. Ma'al waladi beserta anak. Awaladil ibni atau cucu dari anak laki-laki. Yastarikna kulluhunna, yastarikna bersamaan. Siapa? Jaujat, kulluhunna seluruh jaujat, pisumuni dalam 1/8. Pisumuni dalam 1/8. Ya. Ya. Kemudian sekarang bagian yang kedua 1/4. 1/4 itu adalah bagian untuk 2 orang. Yang pertama jauj ma'al walad au waladil ibni. Suami bersama dengan anak atau bersama dengan cucu, maka itu mendapatkan 1/4. Sawaun kana dalikal walad minhu au min ghairihi. Anaknya baik itu dari anak dia sendiri atau dari orang lain. Berarti gimana? Berarti si contoh gini, Jaed menikahi Hindun, kemudian punya anak 1. Ya, Hindun meninggal, maka Jaed mendapatkan 1/4 karena ada anak. Gitu. Berarti itu anak siapa? Anak Jaed. Aumin goirihi, atau bukan anak Jaed. Gimana? Jaed menikahi Hindun, Hindun janda anak 1. Setelah menikah, Hindun meninggal, maka Jaed mendapatkan warisannya 1/4. Kenapa? Karena Hindun punya anak. Itu anak siapa? Anak Hindun, bukan anak Jaed. Tapi tetap si Jaed mendapatkannya 1/4. Itu bukan 1/2. Bukan 1/2. Ya. Atau bersamaannya dengan cucu, tuh sama. Ketika bersama dengan cucu pun sama seperti itu. Wajauju warubu fardusna ini ajauj ma'al walad awil ibnu. Kemudian wahwa ayat al-rubu bagian 1/4 farduz zaujati, bagian pasti untuk seorang istri, jaujata ini atau 2 orang istri, wajaujah atau beberapa istri, ma'a adamil walad beserta tidak mempunyai anak, awaladil ibni atau tidak mempunyai cucu. Ya, tidak mempunyai cucu. Nah, jadi suami meninggal, ya, maka istrinya mendapatkan warisan 1/4. Itu gak ada bedanya. 1/4 itu baik istrinya 1, istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4. Tetap 1/2 dapatnya. 1/4 dapatnya. Ketika tidak punya anak. Ya. Wal abso, tuh, menurut kaul yang lebih fase, bahasa jaujah itu dibuang, harus nyatanya dibuang jaujah itu. Tapi di dalam ilmu faraid lebih baik ditetapkan tanya. Kenapa? Karena untuk membedakan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian wasumun 1/8 itu bagian untuk istri, baik 1 istri, 2 istri atau beberapa istri. Ma'a waladin beserta anak, awaladil ibni atau beserta cucu. Ya, yastarokna yang bersamaan kulluhunna fisumuni dalam 1/8. Jadi kalau istrinya itu dia punya anak, maka berarti dapatnya berapa? 1/8. Berarti gini contohnya nih, contohnya gini. Ya, semisal seorang suami mempunyai 4 orang istri, hartanya cuma 8 juta. Suaminya meninggal, kemudian yang 4 orang ini berarti mendapatkan 1/4. 1/4 dari 8 juta berapa? 2 juta. 2 juta dibagi 4. Ya, itu ketika tidak punya anak. Tapi kalau punya anak berarti 1/8. Kalau suaminya semisal punya harta 8 juta, berarti 1/8 dari 8 juta sama dengan 1 juta. 1 juta dibagi 4. 250.000 sewang. Sisanya yang 7 juta itu untuk anak-anaknya. Semisal ada anaknya 1 laki-laki dari istri yang pertama, ya udah berarti 7 juta itu milik anak laki-laki karena asobah. Yang 1 juta dibagi 4. Gitu ya. Nah itu
salah satu untungnya jadi asobah gitu. Yang punya bagian pasti mah cuma 1 juta, asobahnya itu mendapatkan 7 juta. Jadi antara istri dengan anak itu lebih besar anak, ya, lebih besar anak. Gitu, paham? Besok kamu bawa itu ya papan tulis yang kecil tuh ada di bawah kelas atas. Hah? Mana? Oh itu? Ya besok aja besok. Ada yang ditanyakan? Paham nggak? Paham nggak? Enggak. Hah? Pusingnya di mana pusingnya? Hmm? Nah, kalau misalnya suami meninggal, terus istrinya berdosa. Tapi nggak ada anak. 1/4 istri mah? 1/4. Bukan 1/2, 1/4. Yang 1/2 itu suami. Istri meninggal, suami dapat 1/2. Kalau suami meninggal, istri dapat 1/4. Gak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Sisanya kemana? Gitu kan? Ya tergantung nanti dia, apakah dia punya ayah, apakah dia punya saudara laki-laki, apakah dia punya anak. Kalau udah punya anak, udah habis sama anak semuanya. Gak ada semua gimana? Biasanya nggak ada, cuman punya istri doang, gitu. Dia cuman punya istri doang. Semua saudaranya tidak ada, kakeknya nggak ada, pokoknya lah semuanya. Jadi korban bencana semisal, ya. Nah, kayak seperti di Aceh kan, misalnya ada cuman hidup seorang, nggak ada lagi, yang lainnya udah pada meninggal, menikah, ya, berkeluarga, kemudian dia meninggal, tidak punya anak, hartanya banyak, tetap istri cuman dapat 1/4, kan nggak punya anak, sisanya kemana? Kalau contoh hartanya ada 1 M, 1 miliar, berarti istri cuman berhak 250 juta, sisanya yang 750 juta. Kalau misalnya memang benar tidak ada lagi orang lain, nanti ke Baitul Mal, ke kas negara. Ke kas negara nanti, ke pemerintah, diambil pemerintah. Jadi kan secara otomatis itu semua milik istri, enggak. Tapi boleh nggak kayak dikasih wajib miskin? Ya itu nanti yang mengurusnya pemerintah, bukan istri. Bukan nggak percaya, bukan ranahnya. Jadi pemerintah, mana harta kamu, harta suami kamu dapatnya sekian, nih 20 juta udah, sisanya ini milik pemerintah, milik Baitul Mal, gitu, ya. Makanya biasanya kalau seorang suami, semisal dia kaya tapi tidak punya lagi saudara, biasanya hartanya dihibahkan. Saya berikan rumah ini, sawah ini, mobil ini untuk kamu. Udah itu jadi milik. Ketika dia meninggal, maka harta yang sudah dihibahkan itu tidak ikut dibagikan. Itu. Atau gini semisal, wah keluarga saya, misalnya keluarga si A, saya punya kakak berapa, adik berapa. Nah, sebenarnya kalau udah punya anak, misalnya di keluarganya udah punya anak, udah itu mah hartanya habis sama anak udah. Nanti kalau gak punya anak repot. Kalau gak punya anak nanti sisanya ke saudara laki-laki, ke kakak, lain kaki, kakak, adik, nah situ. Seperti itu. Udah ya? Hah? Wallahu a'lam bishawab. Bina bana bima alamdana.